Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita semua nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga dengan itu semua kita dapat bermuwajahah, bersilaturahim kembali di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita ya Nabi Allah, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti zaman yang kita alami sekarang ini. Bapak Ibu pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama karena ini nuansanya masih nuansa Syawal, nuansanya adalah nuansa Idul Fitri, maka perkenankan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kosong-kosong je Bunda Bapak. Karena memang luar biasa, ada sebuah hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan, Bunda. Memutuskan apa? Yakni memutuskan yang namanya silaturahim. Maka dari itu kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, kami mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami diberi kesempatan yang kesekian kalinya untuk bersilaturahim, belajar bersama dengan para kiai, dengan para asatid wal ustadzat di Barat Kabupaten Magetan ini. Ya. Kesekian kalinya, alhamdulillah begitu. Kedua kalinya, kalau yang kemarin-kemarin itu kita tanpa didampingi oleh tim kamera, alhamdulillah Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini
saya diantarkan oleh para pejuang-pejuang dakwah dari LDK dan pimpinan pemuda Muhammadiyah Pacitan, dari lembaga dakwah khusus PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Luar biasa. Saya kira hanya di syuting syuting biasa begitu. Tapi ternyata syutingnya melebihi syuting main film itu, Bunda. Saya katakan kepada para pendakwah yang luar biasa dari tim media Kabupaten Pacitan, Mas, kameranya kok kayak kamera mau syuting film. Apa yang dikatakan beliau berdua, Bunda? Kami kalau untuk masalah akhirat tidak tanggung-tanggung. Dredeg saya, Bunda. Kami kalau untuk akhirat tidak tanggung-tanggung begitu. Kalau boleh meminjam istilah ayahanda pimpinan pusat Muhammadiyah, ada ayat yang mengatakan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tetapi kalau kata ayahanda, kalau itu sudah baik, kalau itu sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus di garda yang paling depan. Subhanallah, luar biasa untuk sebuah kebaikan begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah beberapa hari lalu kami dihubungi oleh Ustadz Sony untuk bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu yang ada di Babat Magetan. Sebenarnya hari ini saya baru sembuh dari sakit, Bunda. Baru sembuh dari sakit. Kalau bahasanya Bapak Ibu dari Magetan itu gregesen, gembreges gitu. Tetapi alhamdulillah, karena sejak dulu kita menanamkan di dalam jiwa dan di dalam hati kita bahwasanya dakwah adalah panggilan jiwa, dakwah adalah panggilan hati. Semoga dengan langkah menuju pengajian ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, berangkat. Luar biasa itu. Jadi nanti ngomong-ngomong tentang sakit, Bunda, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwasanya ketika Allah menguji hambanya dengan rasa sakit, maka Allah tarik 3 perkara darinya. Apa itu? Yang pertama, Allah tarik keceriaan wajahnya. Yang kedua, Allah tarik nafsu makannya. Dan yang ketiga adalah Allah tarik segala dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa ini. Jadi kalau kita diberikan sakit oleh Allah, jangan ngeresuloh, jangan gerutu begitu ya. Karena apa? Sakit itu sebagai sarana untuk pengguguran dosa kita. Gitu. Siapa tahu dari sakit itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mengembalikan sehatnya, maka Allah kembalikan 2 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah Allah kembalikan keceriaan wajahnya, dan Allah yang kedua, dan Allah akan kembalikan nafsu makannya. Tetapi Allah tidak kembalikan semua dosa-dosanya. Ini yang luar biasa. Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah ketika mengampuni dosa-dosa hambanya. Jadi kalau kita diberikan sakit oleh Allah, pertanyaannya, kita mengucapkan hamdalah atau innalillah, Bunda? Alhamdulillah ya. Bukan innalillah. Oh bukan, Masya Allah gitu ya. Kalau kita diberikan sakit, ternyata Bapak, Ibu-ibu bilangnya Alhamdulillah, bukan innalillah begitu ya. Semoga sakit yang pernah ada, semoga sakit yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penggugur atas dosa-dosa kita yang pernah kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkataan kita,
baik innalillah maupun alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika badan kita sehat, jika tenaga kita kuat, maka insya Allah kita akan lebih bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Begitu nggih Bunda. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup di masa yang akan datang. Selama Ramadan pula kita telah menempuh perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang lebih berat dibandingkan mengangkat senjata perang, perjuangan yang lebih berat daripada kita turun ke medan juang, dan lebih berat daripada kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itulah yang dinamakan perjuangan melawan hawa nafsu. Kenapa dikatakan berat? Karena perjuangan melawan hawa nafsu itu adalah perjuangan yang tidak nampak secara zahir, tidak nampak secara kasat mata, tetapi itu ada dalam diri dan jiwa kita. Maka perjuangan melawan hawa nafsu ini lebih berat daripada kita turun berperang melawan Israel ke Palestina. Kira-kira begitu, Bunda. Ya. Kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, diberikan akal tetapi tidak diberikan hawa nafsu. Jadi wajar kalau ada malaikat tidak pernah salah kepada Allah. Jadi wajar kalau ada malaikat yang tidak pernah membangkang atas perintah-perintah Allah. Kalau Allah menyuruh malaikat untuk bersujud 1000 tahun lamanya, maka malaikat itu juga bersujud 1000 tahun lamanya. Ketika malaikat itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih memuji Allah, maka 10.000 tahun bahkan sampai kiamat nanti kerjaannya malaikat hanya bertasbih memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kira-kira begitu kata Ustadz Magetan itu ya. Allah juga menciptakan hewan dan binatang. Allah tidak memberikan akal pikiran kepada mereka, tetapi Allah memberikan yang namanya hawa nafsu. Apa Bunda? Hawa nafsu. Jadi wajar kalau ada ayam ketika muncul syahwatnya, dia tidak tengok kanan dan kiri, tidak tengok depan dan belakang, langsung melampiaskan syahwatnya, langsung melampiaskan nafsunya. Itu wajar. Karena hewan binatang memang tidak diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya diberi yang namanya nafsu syahwat begitu. Jadi wajar ketika ada kucing atau anjing keliling kampung tidak pakai celana, itu wajar. Tidak ada rasa malu, wajar. Karena tidak dibekali akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dibekali yang namanya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang namanya manusia, menungso. Apa menungso itu? Menus-menus kakean dosa ya. Allah juga menciptakan manusia, tetapi Allah memberi kepada manusia itu akal pikiran dan hawa nafsu. Nah, ini bedanya. Bedanya Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan binatang, dan Allah menciptakan manusia. Kalau Allah menciptakan manusia, itu diberi akal pikiran sekaligus diberi yang namanya hawa nafsu. Jadi manusia ini setiap hari berperang antara akal pikiran dan hawa nafsu.
Kalau akalnya, kadang-kadang akalnya yang menang, kadang-kadang juga hawa nafsunya yang menang. Jika akal pikirannya menang dan digunakan dengan sebaik-baiknya, maka manusia ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Tetapi kalau syahwatnya, hawa nafsunya, hidupnya diperbudak oleh hawa nafsu dan syahwat belaka, maka manusia bisa-bisa lebih rendah daripada yang namanya binatang. Alaisa kadzalik? Apakah begitu, Bunda, Bapak? Ya. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya. Manusia bisa lebih tinggi dibandingkan para malaikat ketika menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga sebaliknya, manusia lebih rendah daripada binatang ketika dia hanya diperbudak oleh yang namanya hawa nafsu dan syahwat belaka. Maka di sini hati-hati, Bunda. Ya, hati-hati ketika kita menjalani kehidupan, jangan sampai hawa nafsu kita mengalahkan akal pikiran kita yang nantinya akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa penyakit itu ada dua hal. Yang pertama, penyakit secara zahir, dan yang kedua adalah penyakit secara batin. Nah, pertanyaan adalah ma farqu bainahuma? Apa perbedaan di antara keduanya? Ini Al-Ghazali yang bilang penyakit itu ternyata ada dua hal. Yang pertama, penyakit secara zahir yang nampak, dan yang kedua adalah penyakit secara batin tidak nampak. Ma farqu bainahuma? Apa perbedaan di antara keduanya? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak di sini? Apa sih penyakit zahir itu? Apa sih penyakit batin itu? Ma farqu bainahuma? Apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, kalau sakit zahir itu, orang yang punya sakit itu lebih tahu daripada orang lain. Tetapi kalau kita mempunyai sakit batin, kadang orang lain itu lebih tahu penyakit kita daripada diri kita sendiri. Benar apa benar, Bapak Ibu? Benar ya? Kalau kita punya penyakit yang namanya sakit asma, sakit jantung, sakit liver, sakit kanker, sakit darah tinggi, darah rendah, emah, dan lain sebagainya, itu diri kita yang tahu. Ya, diri kita yang tahu, bukan orang lain. Tetapi kalau dalam hidup kita itu ada sakit yang namanya sakit batin, seperti mempunyai sifat ujub, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat tidak suka terhadap kesuksesan orang lain, tidak suka atas keberhasilan orang lain. Sakit ini kadang-kadang ya, kadang orang lain itu lebih tahu daripada kita yang punya penyakit. Betul apa betul? Itu yang pertama. Perbedaan yang pertama kata Imam Al-Ghazali itu. Lalu perbedaan yang kedua apa? Perbedaan yang kedua adalah kalau sakit zahir saja itu hanya merusak dunia. Kalau sakit zahir saja itu merusak dunia. Tetapi kalau kita terhinggapi sakit batin, sakit batiniah kita, jiwa kita yang sakit, maka itu bisa merusak dunia, menghancurkan akhirat. Nah, ini perbedaannya ini. Pertama, perbedaannya kalau sakit zahir kita lebih tahu dibandingkan orang lain. Tetapi kalau sakit batin, kadang-kadang orang lain lebih tahu dibandingkan diri kita sendiri. Betul apa betul, Bapak Ibu?
Nah, ini perbedaan penyakit zahir dan penyakit batin. Kalau ada ujub, ada sombong di dalam diri kita, maka semua manusia menjauhi kita. Ini namanya merusak dunia dan menghancurkan akhirat. Maka ketika kita sudah kembali ke kampung akhirat, maka neraka tempat kembali orang yang mempunyai sifat ujub, sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka dikatakan Imam Al-Ghazali, penyakit zahir dan penyakit batin ini merusak dunia dan menghancurkan akhirat. Melihat tetangganya beli mobil, paling lek kredit, iri, ada rasa iri, ada rasa sombong, ada rasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Maka ini hati-hati Bapak Ibu, ini bisa merusak amalan-amalan kita. Karena apa? Bapak Ibu masih ingat cerita atau kisah iblis yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga? Begitu. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar, katanya. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh malaikat dan seluruh iblis untuk apa? Menyuruh kepada mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sama diartikan kita seperti sujudnya kita kepada Allah, bukan, tetapi memberi penghormatan kepada yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Begitu. Para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, maka bersujudlah yang namanya malaikat. Lalu apa yang dilakukan dan dikatakan oleh iblis? Duh, Gusti Allah, sorry baik ini. Wah, ini bahasa Magetan ini ya. Bahasa Magetan ini. Duh, Gusti Allah, sorry aja ya. Kita lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Kenapa kita harus bersujud kepadanya? Kita yang diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah liat, kita lebih mulia dibandingkan Adam. Kenapa kita yang harus bersujud kepada Adam, bukan Adam yang harus bersujud kepada kita? Kata iblis seperti itu. Aba wastakbar. Jadi karena ada kesombongan di dalam hatinya, di dalam dirinya, bahwasanya diminta dan disuruh bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka tidak taat dan tidak patuh atas perintah-perintah Allah. Maka apa yang terjadi? Karena rasa ujub, rasa sombong yang dimiliki oleh iblis tadi, maka semua iblis beserta bala tentaranya dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga untuk selama-lamanya. Luar biasa ini ya. Iblis itu pernah mengenyam kehidupan surga, Bunda. Iblis itu pernah masuk surga, pernah hidup di taman surga. Tetapi ketika ada rasa sombong, ada rasa ujub di dalam dirinya, maka dia dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga untuk selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan untuk masuk surga, belum dapat tiket juga untuk masuk surga? Ketika ada rasa sombong dan ujub di dalam hati kita, jangankan halaman dan emper surga, bau surga pun mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yuk mari kita sama-sama belajar, terutama diri kami pribadi, begitu ya. Mengajak diri kami pribadi dan mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk mulai sekarang kita hindari sifat yang namanya sifat sakit batiniah. Kalau penyakit dhahiriyah itu insya Allah kalau jantung langsung meninggal, begitu. Insya Allah seperti itu. Di akhirat pun, wahai si fulan, kenapa engkau masuk
ke dalam neraka karena saya sakit ginjal. Nggak ada kayaknya seperti itu. Ketika para malaikat berkata, wahai si fulan, kenapa engkau masuk neraka? Karena saya sakit stroke. Itu kayaknya nggak ada. Tetapi kalau sakit dalam hidup kita itu mempunyai sakit yang namanya sakit batiniah, maka inilah yang merusak dunia dan menghancurkan akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan kita juga digembleng oleh Allah sebulan penuh untuk melaksanakan dan taat ibadah, melaksanakan ibadah yang namanya puasa Ramadan seharian penuh. Di malam-malamnya kita juga taat atas perintah Allah untuk melaksanakan yang namanya sholat taraweh, ibadah taraweh, ibadah isya, ibadah taraweh, ibadah tadarus Quran, ibadah iktikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ini kita lakukan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh pengharapan pahala kepada Allah, maka kita akan merasakan yang namanya manisnya iman dan lezatnya ibadah. Kalau seorang hamba sudah begitu mendengar lantunan azan Allahu Akbar, terus dia langsung bergegas untuk melaksanakan perintah Allah, maka manusia itu, hamba itu sudah merasakan yang namanya manisnya iman dan lezatnya ibadah. Ketika Ramadan pula, Allah telah melipat gandakan semua amalan-amalan perbuatan kita. Sekecil apapun, Allah ketika itu kita lakukan dengan niat ikhlas tanpa riya kepada manusia, maka Allah akan melipat gandakan amalan-amalan tersebut berkali-kali lipat yang tidak ada di bulan selain Ramadan. Luar biasa ini, luar biasa. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, maka janji Allah untuk ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah, janji Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun, ketika kita melaksanakan perintah Allah berupa puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, maka janji Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, kata Allah. Luar biasa ini. Dan bentuk rahman dan rahimnya Allah, Bapak Ibu, selain Allah melipat gandakan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan, pertama Allah akan melipatkan ganda sekecil apapun amal yang kita buat, tetapi Allah tidak pernah melipat gandakan dosa-dosa kita yang pernah kita buat selama di bulan Ramadan. Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, kepada hamba-hamba yang taat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Subhanallah. Allah akan melipat gandakan sekecil apapun perbuatan baik kita, tetapi Allah tidak pernah melipat gandakan dosa yang pernah kita buat selama di bulan Ramadan. Subhanallah, bukti Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika bulan Ramadan Allah telah mengampuni segala dosa-dosa yang hambanya yang telah lalu. Maka ketika keluar dari bulan Ramadan, maka seorang hamba itu bagaikan anak kecil yang masih suci, yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, gitu. Ada yang mengatakan bahwa anak kecil itu suci tanpa dosa, tanpa noda.
karena belum berbuat kesalahan-kesalahan kepada orang tuanya, kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat orang yang berpuasa yang tadinya Allah Subhanahu wa taala sudah ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka keluar dari bulan Ramadan seorang hamba itu seperti anak kecil yang bersih, suci, tanpa noda dan tanpa dosa. Maka wajar jika ada kalimat minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada kesucian. Jadi budaya bersilaturahim, budaya bersejarah, kalau di bahasa Ponorogonya sejarah, saya belum tahu bahasa Magetannya apa. Itu adalah budaya yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Budaya ini tidak ada di luar negeri sana, Ibu. Ya, Malaysia ada ya, di Malaysia ada ya. Karena memang manusia itu kata agama Islam, Al-Quran itu atau agama Islam itu terbagi dalam 3. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah muamalah. Muamalah inilah yang nantinya juga akan menentukan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Selain itu kita juga harus soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga soleh terhadap sesama manusia. Soleh secara individual maupun soleh secara sosial, soleh secara vertikal maupun soleh secara horizontal. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat melihat Rasulullah mengucapkan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali. Kira-kira ada apa ini, Bapak Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Bahkan sahabat sendiri juga pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, amin, amin, dan amin? Apa jawab Rasulullah? Ketika kita selesai sholat Idul Fitri, maka datang kepadaku malaikat Jibril. Dia berkata kepadaku, wahai Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah engkau mengamini atas doa-doaku ini? Apa jawab Rasulullah? Baik, ya malaikat Jibril. Coba bayangkan aja Bapak Ibu, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran ke muka bumi ini sudah mengamini, kira-kira doa itu meleset atau diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa diamini oleh kekasih Allah, kira-kira jarang meleset doa itu. Begitu ya? Apa di antara doa itu? Jibril berdoa atas 3 hal. Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim ketika ia masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ini, pertama ini, apa kata Rasulullah? Amin. Malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengamini. Ya Tuhanku, jangan engkau terima puasanya dan ibadahnya seorang muslim ketika ia masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Diamini langsung oleh Rasulullah. Amin. Kenapa? Karena orang tua adalah surga bagi kita. Doa-doa yang dipanjatkan orang tua kepada Allah langsung bergetar mengetuk arsy-Nya Allah. Nah, bahasa gaulnya orang tua itu tangan panjangnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya.
Apalagi seorang ibu gitu. Rasulullah sendiri, wahai Rasulullah, siapa di dunia ini yang berhak saya hormati? Siapa kata Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Ini mohon maaf nih, yang bapak-bapak begitu ya. Bagaimana Islam menempatkan seorang ibu, seorang kaum perempuan derajatnya mulia dibandingkan zaman jahiliyah dulu yang tidak ada harkat dan martabatnya. Islam datang langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak gemen-gemen, Bunda. Allah ini mengabadikan nama perempuan di dalam satu surat penuh di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa. Begitu ya, saking mulianya perempuan begitu. Lalu Allah mengabadikan di dalam surat penuh di dalam surat An-Nisa. Jadi di dalam Al-Qur'an itu selama saya baca 30 juz, ini Al-Qur'an 30 juz, tidak ada yang namanya surat Ar-Rijal, tidak ada. Ini mohon maaf ya yang bapak-bapak nih, adanya surat An-Nisa begitu. Kalau di Indonesia ada yang namanya ibu kota, juga tidak ada yang namanya bapak kota. Ini lagi-lagi mohon maaf ini bapak-bapak ya, Bu, karena kita sama perempuan, yuk kita saling pro gitu ya. Oke, di jari kita juga ada yang namanya ibu jari, tetapi juga tidak ada yang namanya bapak jari. Di metode membaca Al-Qur'an pun Bapak Ibu ada yang namanya metode ummi, tetapi tidak ada yang namanya metode abi. Nah, nanti bapak-bapak bolehlah ya membuat metode baca Al-Qur'an yaitu metode abi begitu. Biar mengimbangi dengan sebutan orang tua, yaitu khususnya para ibu-ibu begitu. Al-ummu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Allah saja sudah bilang bahwa surga seorang anak itu ada di bawah telapaknya kaki ibu. Itu doa pertama yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah ketika Rasulullah selesai salat yang namanya salat Idul Fitri. Doa pertama. Masih ada 2 doa lagi, Bu. Lalu apa yang kedua? Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang dia tidak ridho atas suami ataupun istrinya. Ini kadang-kadang luar biasa juga ini, Bapak dan Ibu begitu ya. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita diminta ridho atas istri dan suami kita itu. Biasanya orang itu bingung ketika Ramadan setelah sholat Idul Fitri, siapa dulu yang harus kita mintai maaf begitu. Kadang kita mau minta maaf kepada orang tua itu agak sedikit ada rasa-rasa malu begitu. Benar ya Bunda ya? Benar. Ada sedikit rasa-rasa malu begitu. Bapak sama ibu mau minta ngapura saja masih malu-malu kucing. Hatinya itu karep tapi kok tidak segera dilaksanakan dengan realita secara fisik begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seluruh umatnya yang harus pertama kali untuk dimintai maaf ketika setelah sholat Idul Fitri adalah pertama kedua orang tua kita. Sungkem, menghormati, tunduk, patuh kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Kedua orang tua kita itu luar biasa, Bunda. Saya melihat ibu saya sendiri dengan bapak saya itu luar biasa perjuangannya untuk kesuksesan anak-anaknya. Ketika ibu kami sholat itu luar biasa. Doanya itu sampai 1 jam begitu ya, saya menyaksikan sendiri. Kalau berbicara itu mau menangis gitu, maka saya alihkan langsung saja ya.
Doa yang kedua oleh malaikat Jibril itu, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim ketika dia belum ridha atas suami dan istrinya. Kadang kalau dalam rumah tangga kan biasa ada percecokan, ada kenggerundelan dan lain sebagainya, gitu kan biasa Bunda ya. Tetapi biar kita masuk ke dalam surganya Allah, maka ya mau tidak mau kita harus saling memaafkan dan saling ridha kepada suami dan istri kita. Doa yang terakhir yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim ketika dia belum minta maaf dan memaafkan saudaranya sesama muslim. Kata Rasulullah apa? Amin. Coba bayangkan ini, luar biasa ini ya, silaturahim. Maka di dalam suatu riwayat dikatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan apa? Memutuskan tali silaturahim. Maka tiga doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semoga menjadi pengingat kita untuk terus berbuat ma'ruf kepada kedua orang tua kita, menghormati suami dan istri kita, dan memaafkan dan minta maaf dan memaafkan sesama kaum muslimin. Nah, ini doa ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun nuansa puasa Ramadan sudah berakhir dan meninggalkan kita, tetapi semangat puasa ini semoga masih membara di dalam diri dan hati kita. Puasa dari apa? Tangan kita, puasa dari mengambil hak yang bukan milik kita. Itu tangan Bunda. Tangan kita juga harus tetap berpuasa. Puasa dari apa? Puasa dari mengambil barang-barang yang bukan hak milik kita. Mata kita juga harus tetap berpuasa. Puasa dari apa? Puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat. Mata tetap puasa. Kaki kita juga harus puasa. Puasa dari apa? Puasa dari langkah kita untuk menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kita juga harus tetap berpuasa. Puasa dari apa? Puasa dari kemasukan barang-barang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangat puasa Ramadan yang ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tetapi nilai Ramadan itu, semangat Ramadan itu tetap kita jalankan di bulan-bulan yang lainnya. Betul apa betul Bunda? Nah, itu harapannya kita begitu ya, kita bersama itu. Tangan kita aman dari kita mengambil barang milik orang lain. Kaki kita juga begitu, aman dari melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita juga begitu. Puasa ya, puasa dari hal-hal yang melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perut kita ini haram hukumnya, memasukkan hal-hal yang memang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini semangat Ramadan. Islam juga mengajarkan kepada umatnya ketika sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu juga membayar yang namanya zakat fitrah. Kenapa begitu? Jangan sampai di hari kemenangan, di hari keceriaan, di hari kebahagiaan, di hari yang mana perut kita merasa kenyang, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada keluarga kita yang masih kelaparan karena tidak punya makanan untuk dimakan di rumah. Maka Islam sangat luar biasa menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan yang namanya zakat fitrah.
Saumul abdi mu'allakun ma bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Puasanya seorang hambaku itu masih menggantung di langit, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melaksanakan yang namanya sedekah fitri. Nah, begitu. Jadi wajib ain, ya wajib ini hukumnya bagi kita, agar saudara-saudara kita yang miskin, agar saudara-saudara kita yang tidak punya, agar saudara-saudara kita yang mungkin makannya cuma sehari sekali, maka di hari kemenangan, di hari kebahagiaan, di hari keceriaan itu kita bisa merayakan yang namanya Idul Fitri secara bersama-sama. Tidak ada pembeda mana yang si miskin dan mana yang anak bakul kain, itu tidak ada. Mana yang melarat dan mana anak pejabat, itu juga tidak ada. Semua di hadapan Allah adalah sama. Tidak ada perbedaan ibadah, tidak ada perbedaan muamalah antara laki-laki dan perempuan, antara orang miskin dan orang kaya. Tidak ada. Semua di hadapan Allah adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Kata Allah seperti itu. Jadi tidak ada orang kaya itu lebih mulia, tidak ada. Orang miskin juga lebih mulia, juga tidak ada, Bunda. Tetapi semua di hadapan Allah adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu ya. Idul Fitri. Idul Fitri. Id artinya kembali, artinya pulang. Begitu Bunda ya. Bahasa gaulnya Magetan itu mudik. Bahasa gaulnya Magetan itu apa? Mudik, pulang, kembali, mudik. Lah, kita maknai di sini Bapak Ibu, mudik kita, pembahasan kita sekarang ini adalah ketika kita mudik ke kampung halaman dunia dan mudik ke kampung halaman akhirat. Mungkin kita punya saudara di luar kota sana yang mungkin setiap lebaran, setiap Idul Fitri itu mudik pulang kampung, begitu ya. Jauh-jauh hari tiket sudah disiapkan, bahkan stasiun itu satu pulang sebelum lebaran tiket sudah habis. Ya, tiket sudah disiapkan jauh-jauh hari, baik tiket bis, tiket kereta, bahkan tiket pesawat gitu. Semua baju baru telah disiapkan, tas baru sudah disiapkan. Yang mudik pakai motor pun juga sudah diservis, sudah ganti oli dan lain sebagainya. Luar biasa persiapan ketika ingin mudik ke kampung halaman. Mudik ke kampung halaman. Dan orang yang akan dimudiki di rumah itu juga sangat luar biasa, mempersiapkan makanan dengan berbagai macam makanan begitu. Iya, kadang begitu ya Bunda ya. Saya melihat ibu saya saja ketika kakak saya pulang dari Jakarta begitu, dimasakkan gitu, apapun makanan yang tidak ada, bahkan yang tidak ada di rumah pun ada-adakan gitu. Tetapi yang paling celaka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memulangkan hambanya lebih dulu ke kampung akhirat dibandingkan halaman kampung ketika ia masih hidup di dunia. Bekal dunia telah ia siapkan sebaik-baiknya untuk pulang kampung ke halaman dunia. Tetapi celakanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah ia panggil duluan untuk mudik ke kampung akhirat, lalu ia tidak menyiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Inilah orang yang sangat merugi. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk kematiannya nanti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal-bekal terbaiknya untuk dia mudik ke kampung akhirat. Kalau kita menyiapkan bekal mudik ke kampung dunia saja dengan sebaik-baiknya, ya, dengan so perfect-perfectnya,
maka jangan sampai kalah ketika kita menyiapkan bekal mudik kita ke kampung akhirat, itu juga harus dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu. Nah, luar biasa. Jangan sampai bekal dunia mengalahkan bekal akhirat. Jadikan dunia ini menjadi sarana untuk meraih surga di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kata Allah seperti itu. Dan berbekallah kalian semua, dan ingatlah sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa Bu? Takwa. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya lewat puasa Ramadan itu. Yuk mari kita menengok ke ayat Al-Quran yang itu perintah kita melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Allah menutup kalimat satu awal di surat puasa itu dengan kata-kata yang namanya tattaqun. Ada yang hafal Bunda ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan begitu. Allah menutup satu surat ini dengan kata-kata yang namanya tattaqun, bertakwa. Jadi tujuan Allah menyuruh hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan itu adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika ada kata takwa, maka sebelumnya pasti diiringi dengan kalimat amanu, kalimat iman. Karena orang yang bertakwa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman itu mungkin tidak akan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kata tattaqun, jika ada kata takwa, maka juga akan diiringi dengan amalan-amalan takwa lainnya. Banyak surat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan kata takwa diiringi dengan kata iman dan amalan-amalan soleh lainnya. Karena amalan soleh itulah yang nantinya akan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kira-kira seperti itu. Contohnya saja tidak jauh-jauh ayat saum sendiri ya, ayat puasa sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Ada kata-kata amanu. Ternyata ada kata amanu, ada kata iman yang itu untuk membentuk pribadi seorang muslim menjadi pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, baru amalan-amalan takwa. Apa itu? Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lagi-lagi takwa diikuti dengan akhlak yang baik untuk menuju ke takwa tersebut. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Begitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, makna Idul Fitri, kalau kita makna Idul Fitri itu tidak bisa dilepaskan dari amalan-amalan puasa, amalan-amalan ibadah ketika bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka selalu ada kosnya untuk merayakan sebuah kemenangan. Nah, kemenangan itu di mana? Kemenangan itu ketika kita masuk di dalam 1 Syawal, yaitu kemenangan ketika kita
bisa saling memaafkan sesama saudara kita. Kemenangan ketika kita melantunkan kalimat-kalimat takbir. Nah, itu kita menang. Ya, kita menang. Kalimat-kalimat takbir. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, sedikit saya ingin menyampaikan tentang ayat puasa. Ayat puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5 ayat. 5 ayat, Bunda. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyebutkan tentang puasa. Ayat 184, Allah juga menyebutkan ayat itu tentang puasa. Ayat 185, Allah menyebutkan ayat itu tentang puasa. Tetapi ayat yang 186 bukan puasa lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa, Bunda? Bapak, Ibu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ini. Nah, itulah gunanya kita belajar bersama-sama, begitu ya. Belajar bersama-sama. Kalau Allah menyebutkan ayat 183, 184, 185 tentang puasa, 186 itu Allah menyebutkan tentang yang namanya doa. Lalu dilanjutkan lagi ke ayat 187, uniknya Allah kembali menyebutkan tentang puasa. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu, di sela-sela kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak yang namanya doa. Itu. Ternyata ini rahasianya, begitu. Bukan surat, ayat Al-Quran 186 dihimpit oleh ayat-ayat puasa. Tetapi di tengah-tengah ayat puasa itu ada satu surat yang Allah tidak menerangkan tentang puasa, tetapi Allah menerangkan tentang yang namanya doa. Ternyata Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada orang yang beriman, kepada orang yang taat atas menjalankan segala perintahnya, itu untuk memperbanyak yang namanya doa. Jadi ketika kita sahur itu adalah waktu yang juga sangat mustajab untuk berdoa. Jangan sampai sahur kita itu kita gunakan untuk memperbanyak tidur. Tapi Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada umatnya, ketika melaksanakan ibadah yang bernama sahur itu, kita memperbanyak doa, kita memperbanyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pelipat gandaan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan yang namanya atau memperbanyak yang namanya doa. Begitu. Sudah habis ternyata waktunya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf juga atas segala kekhilafan yang selama ini kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, karena ini momentumnya adalah momentum Idul Fitri, momentumnya adalah momentum saling bermaaf-maafan biar kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita bukan termasuk dari doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus kalau di dalam majelis itu bertafassahu, begitu di dalam hati kita juga harus bertafassahu. Ada orang yang pernah menyakiti kita, yuk kita sama-sama memaafkan. Ada orang yang pernah mendolimi kita, yuk sama-sama kita maafkan. Karena ketika
seorang hamba telah memberi maaf kepada saudaranya sesama muslim, maka dia lebih mulia daripada yang meminta maaf. Karena memberi maaf itu lebih berat daripada yang meminta maaf. Dan jadikan dunia ini adalah sarana untuk menuju ke akhirat dengan berbekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.